Record ya. Ya. Ya, Hmm. Sebelum kita mendengarkan pemaparan pemateri, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Adapun nama lengkap dari pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Wahyudi Esos, tempat tanggal lahir Karawang 14 Agustus tahun 1999. Adapun materi yaitu di Karawang, Jawa Barat, tentunya Indonesia. Selanjutnya, adapun pendidikan formal dari pemateri kita, pertama SDN Pisang Sambo 3, eh, melanjutkan pendidikan tingkat menengah pada SMP Negeri 1 Tirta Jaya, selanjutnya di SMA Negeri 1 Batu Jaya, adapun S1-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adapun pengalaman organisasi pemateri kita pada hari ini tergabung pada PMR, OSIS, kepramukaan, jurnalistik, dan himpunan mahasiswa Magister KPI. Eh, dan tentunya masih memiliki banyak prestasi dan kegiatan yang diikuti, namun tidak kami sebutkan semuanya begitu. Namun eh, dilihat di sini kakak telah mempublish beberapa jurnal dan tentunya berakreditasi Sinta dan itu sangat wah oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Oke, izin suaranya terdengar. Iya, Kak. Eh, Moderator, suara saya terdengar. Iya, sudah terdengar, Kak. Eh, Oke, baik. Terima kasih ya buat moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelum eh, dimulai, saya mau beri terima kasih buat mentor saya, buat kakak saya, yaitu Kak Darwis ya. Kalau diceritakan, eh, STM Manajemen itu selalu ketemu ketemu di setiap proses saya. Terutama saya ceritakan dulu awal ketemu sama eh, Pak Kak Darwis ya. Dulu ketemu pada saat kegiatan ini PWN. Sorry, bukan PWN. Pada kegiatan Pesona. Pesona yang diadakan di Bandung, yaitu perguruan tinggi se-Indonesia kayak gitu. Saya ketemu sama Kak Darwis kayak gitu. Di sana menjalin komunikasi sampai saat ini, dan juga saya juga dulu ketika di Gorontalo ketemu juga sama kontingen kontingen SIN Marjane kayak gitu pada saat kegiatan PWN kayak gitu di sana. Dan alhamdulillah sekarang studi S2 saya ketemu lagi sama Kak Darwis di Yogyakarta kayak gitu. Kebetulan kemarin beliau lagi berkegiatan di Jogja kayak gitu. Akhirnya berkomunikasi sampai saat ini kayak gitu. Oke, baik. Akan saya mulai ya. Sekarang membagikan PowerPoint-nya, materinya.
Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Iya, Kak, sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke, bentar dulu ya. Ada kendala. Oke, baik. Kita mulai ya. Kita di sini belajar bareng-bareng kayak gitu. Kebetulan eh, saya juga eh, sudah ikut kegiatan berpengalaman, terus saya sharing-sharing bareng-bareng kayak gitu. Sebelumnya, sebelum saya mulai, di sana ada berapa orang, Kak? Ada sekitar 10, 20, 30? Sekitar 10 Kak. Oh, 10 orang, baik ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Terus kita tetap mengosongkan gelas ya. Walaupun mungkin kakak juga ilmunya melebihi saya, kayak gitu kita berbagi kayak gitu. Nah, sesuai materi yang kemarin mau dijabarkan kayak gitu, diajukan, ini tentang leadership dan keorganisasian. Nah, benar kata moderator, eh, leadership, kepemimpinan dan organisasi itu sangat berkaitan di keduanya kayak gitu, kakak-kakak. Nih, baik kita kita mulai. Nah, nah, setiap orang adalah pemimpin organisasi kayak gitu, kakak-kakak. Setiap orang adalah pemimpin dan organisasi adalah wadah terbaik untuk belajar dan berkarya kayak gitu, teman. Nah, ini mungkin ini adalah privilege luar biasa buat kakak-kakak yang sedang kuliah kayak gitu, yang sedang mengosongkan gelas, yang sedang apa mengasah skill kayak gitu. Bagus buat berorganisasi kayak gitu. Ini keren banget kayak gitu. Apalagi ini organisasi baru baru 2 tahun katanya tadi. Kata Daris baru 2 tahun dan ini luar biasa kayak gitu 2 tahun. Dan saya juga kebetulan banget ini baru mendirikan himpunan mahasiswa himpunan magister kayak gitu HMM, himpunan mahasiswa magister di S2 KPI ini. Dan kebetulan baru ada kayak gitu, baru ada, saya juga lagi mengelola kayak gitu. Nanti kita bakal sharing-sharing kayak gitu tentang memanage kayak gitu, mengelola kayak gitu, tentang organisasi kayak gitu. Oke. Nah, kakak-kakak, di sini ada leadership atau kepemimpinan sama keorganisasian. Nah, di dua ini ada keterhubungan, ada terkaitan kayak gitu. Kayak pemimpin bukan hanya tentang jabatan dan posisi. Pemimpin adalah pengaruh kemampuan untuk menggerakkan hati, pikiran, dan semangat orang lain menuju satu tujuan bersama kayak gitu. Jadi, seorang pemimpin itu bukan hanya di depan aja, di belakang juga pemimpin bisa mengarahkan anggotanya, bisa merangkul anggotanya kayak gitu, bisa memberikan semangat buat anggotanya kayak gitu. Itu seorang pemimpin kayak gitu. Dan organisasi adalah wadah atau tempat belajar arti kebersamaan, tidak hanya belajar cara bekerja, tetapi juga cara menghargai, memahami dan melayani sesama kayak gitu, kakak. Jadi organisasi itu sebagai wadah buat kita terjun langsung ya, mengelola langsung kegiatan kayak gitu. Ini adalah wadah. Dan pemimpin itu seseorang yang kayak gitu. Dan saya artikan ya, kakak itu ada seorang pemimpin ya, pemimpin yang belajar, kita belajar di suatu organisasi ingin belajar kayak gitu. Dan pemimpin tuh eh, dilahirkan dalam sebuah organisasi kayak gitu, seorang pemimpin.
boleh sekarang kakak sebagai anggota kayak gitu, bahkan ada pemimpin juga, kita bisa belajar di sana. Belajar kayak gitu menjadi seorang pemimpin kayak gitu gimana caranya. Nah, nanti bakal saya jelaskan. Nah, nah, ini adalah hubungan hubungan leadership dan keorganisasian. Jadi di dua ini terhubung kakak-kakak, maupun apa organisasinya atau dari leadernya kayak gitu. Jadi kepemimpinan adalah arah ya organisasi atau wadah. Tanpa kepemimpinan organisasi kehilangan panduan. Tanpa organisasi kepemimpinan kehilangan ruang untuk tumbuh kayak gitu. Jadi dua-duanya tuh terhubung. Organisasi maupun seseorang pemimpin kayak gitu. Harus saling bergerak, harus saling merangkul kayak gitu satu sama lain, ya. Kalau tanpa organisasi, pemimpin nggak bisa gerak. Maksud nggak bisa gerak tuh nggak bisa ini, nggak bisa apa menumbuhkan visi misinya kayak gitu. Kan kalau ada organisasi minimal ada anggota kayak gitu, bisa bisa bekerja sama kayak gitu satu sama lain kayak gitu. Dan mungkin kakak-kakak juga dulu berpengalaman ya organisasi ketika SMP kayak gitu, mungkin SMA dan sekarang berlanjut kuliah kayak gitu. Organisasi mungkin organisasinya agak agak beda di setiap tahapannya, di setiap levelnya kayak gitu. Mungkin di universitas lebih lebih luas kayak gitu pengetahuannya, mungkin jaringannya lebih luas ketimbang SMP maupun SMA kayak gitu. Dan ini saya katakan sebuah apa privilege buat kakak-kakak buat berkembang kayak gitu ya, buat berkembang. Nah, ini selanjutnya hal-hal yang harus dimiliki ya seseorang pemimpin kayak gitu. Ini saya katakan ya, bukan saja buat pemimpin di sini aja, tapi buat sama-sama kayak gitu, buat semua orang kayak gitu. Yang di sini terutama yang sekarang menjadi anggota ini buat belajar kayak gitu. Nih hal-hal yang harus dipahami. Pertama tuh mampu memutuskan atau memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Mungkin di sebuah organisasi tuh permasalahan tuh ada saja kayak gitu, maupun di internal atau eksternal kayak gitu sama kayak gitu, ada aja kayak permasalahan. Jadi seorang pemimpin harus memutuskan kayak gitu, memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Jadi semua masalah yang tadinya besar kayak gitu, gimana caranya supaya terselesaikan kayak gitu. Nah ini tugasnya seorang pemimpin kayak gitu. Pemimpin harus memutuskan dan memecahkan sebuah masalah kayak gitu, terutama dalam organisasi. Biasanya organisasi yang baru tuh ada aja permasalahannya. Organisasi yang baru kita mulai, mungkin salah satunya dari SDM kayak gitu, SDM-nya sumber daya manusianya sedikit karena kita kan memulai kayak gitu, memulai sesuatu kayak gitu. Terus yang kedua pengalamannya, mungkin pengalaman nggak ada, kita mulai dari nol. Kalau di perkuliahan mungkin, kalau di luar bisa pengalaman dari SMA mungkin diaplikasikan di perkuliahan bisa kayak gitu. Itu sangat apa namanya, sangat menantang buat kakak-kakak terutama yang baru 2 tahun ya mendirikan organisasi kayak gitu. Terus kedua, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas kayak gitu kakak. Nah dalam organisasi itu apa tahapan merencanakan tuh, wah itu mah makanan sehari-hari kayak gitu. Seorang pemimpin kayak gitu merencanakan sebuah eh, apa program kerja kayak gitu, apa aja yang harus kita lakukan selama setengah periode, periode setengah kayak gitu, atau selama 1 tahun kayak gitu perencanaan kayak gitu. Terus apa aja minggu ini yang harus kita kerjakan, terus apa aja 10 apa seminggu sebulan kayak gitu, atau 2 bulan 3 bulan yang harus kita kerjakan, kan dirancang kayak gitu bareng-bareng dari seorang pemimpin dan anggota kayak gitu. Nah, atau menetapkan sebuah prioritas kayak gitu. Nah, di sini kakak posisinya pertama kan tujuan utama pasti kuliah kan, kuliah kayak gitu. Tujuan utama kuliah, terus juga ada kesibukan lain mungkin kalau mahasiswa kan ada yang mungkin ada yang kerja kayak gitu. Nah, di organisasi kita harus punya komitmen kakak-kakak. Kalau kita mau membangun organisasi, ya, apa namanya, lebih lebih bagus kayak gitu, lebih jadi tempat nyaman kayak gitu di kampus kayak gitu. Jadi kita harus memprioritaskan kalau ada kegiatan yang, kalau ada apa himpunan himpunan ini yang lagi mengadakan kegiatan, minimal harus memprioritaskan kayak gitu. Memprioritaskan kalau ada acara, prioritaskan dulu yang di sini kayak gitu. Nah,
kayak gitu. Mungkin kalau ngadain acara juga nggak bakal bentrok sama kuliah kan, paling hari Minggu bisa jadi Sabtu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi harus mampu merencanakan atau menetapkan prioritas kayak gitu. Dan ini susah, jujur ini susah. Kalau bagi saya pribadi dulu, mahasiswa juga susah kayak gitu. Menjadi prioritas kayak gitu. Apalagi kakak-kakak sibuk organisasi bukan satu aja. Bisa jadi ada 2 organisasi, 3 organisasi kayak gitu. Harus berbarengan, apalagi berbarengan kegiatannya bareng-bareng kayak gitu. Jadi harus menetapkan prioritas kayak gitu. Nah, terus ketiga itu mampu memotivasi kayak gitu. Jadi seseorang pemimpin tuh harus bisa memotivasi anggotanya kayak gitu agar lebih apa, agar lebih semangat kayak gitu, semangat berorganisasi kayak gitu. Jadi jangan sampai seorang pemimpin hanya hanya eh, menjadikan anggotanya tuh eh, yang serba ngeluh kayak gitu, ngeluh. Nah ini tidak kayak gitu. Jadi seorang pemimpin jadi harus serba memotivasi kayak gitu. Nah selanjutnya yaitu mampu memenang menenangkan konflik kayak gitu. Jadi konflik di sebuah organisasi itu banyak kakak, banyak banget konflik tuh. Bisa jadi eksternal, internal, bahkan dari anggota ke ketua itu ada aja konfliknya kayak gitu. Bahkan dari anggota ke anggota ada aja konfliknya kayak gitu. Jadi gimana caranya seorang pemimpin mampu menenangkan konflik kayak gitu, meredamkan konflik sesama anggota kayak gitu, bahkan sesama HMJ, himpunan A sama himpunan B kayak gitu. Misalnya ada konflik kayak gitu. Itu harus seorang pemimpin harus harus menenangkan. Intinya jangan sampai mengadu domba kayak gitu. Nah, ini akan menjadi membahayakan bagi siapa? Bukan saja bagi anggota, tetapi membahayakan bagi organisasi. Bisa jadi organisasi itu tadinya bagus, bagus banget karena ada konflik ya, konflik akhirnya apa? Akhirnya jelek kayak gitu organisasinya kayak gitu. Jadi bermasalah kayak gitu. Dan akhirnya dampaknya apa? Ke SDM. Biasanya SDM nanti bawahan bukan bawahan sih. Anggota baru yang mau daftar kayak gitu. Jadi apa namanya? lebih lebih mikir 2 kali kayak gitu mau masuk organisasi tersebut kayak gitu. Nah, terus yang keenam tuh mampu membimbing kayak gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus membimbing anggotanya kayak gitu. Ya, harus membimbing anggotanya. Nah, sekarang ini nih nilai-nilai emas seorang pemimpin. Ini saya selama kuliah waktu di Bandung ya, di Bandung kebetulan mengikuti kegiatan himpunan juga sama himpunan terus organisasi di kampus juga ikut kayak gitu. Nah, ini sebuah riset yang saya ambil kayak gitu. Jadi ni- nilai-nilai seorang pemimpin ya. Pemimpin tuh pertama tuh integritas kayak itu. Menjadi pribadi yang jujur, konsisten antara ucapan dan tindakan kayak gitu. Jadi susah banget ini menjadi seorang pemimpin tuh. Kadang omongannya tuh harus dipegang kayak gitu, dipegang jangan sampai kalau ada hari-hari berikutnya beda pemikiran lagi atau beda omongan lagi gitu. Nggak sesuai dengan yang kemarin-kemarin dan ini nggak boleh terutama seorang pemimpin yang menaungi sebuah organisasi kayak gitu jangan 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 antar ucapan sama tindakan tidak sesuai kayak gitu. Nah, jadi harus sesuai kayak gitu terutama poin utamanya kan jujur kayak gitu jujur kayak gitu. Kalau kita belajar di sebuah organisasi ya sekarang kita belajar kayak gitu beretika kayak gitu terus jujur insya Allah kedepannya ketika kakak terjun di masyarakat itu mampu mampu apa mampu menerapkan kayak gitu menerapkan. Nah, terus yang selanjutnya yang tanggung jawab kayak gitu jadi siap menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan tidak menyalahkan orang lain tapi mencari solusi bersama kayak gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus siap menerima konsekuensi dari keputusan yang dibicarakan kayak gitu harus menerima terus tidak menyalahkan orang lain terutama anggota kayak gitu. Jadi apa keputusan seorang pemimpin itu tidak menyalahkan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai kayak gitu apalagi anggotanya jadi apa jadi eh, apa namanya tuh jadi masalah kayak gitu jadi sebuah permasalahan
terutama jadi buat anggotanya kayak gitu. Nah, terus tapi mencari solusi kalau ada permasalahan kayak gitu harus mencari solusi. Nah, ini yang dinamakan tanggung jawab kayak gitu seorang pemimpin. Nah, terus yang ketiga itu ada empati kayak gitu. Nanti mampu memahami perasaan orang lain tanpa menghakimi. Nah, jadi ini mah sulit kalau jadi seorang pemimpin. Tapi kalau kita belajar belajar dari sekarang kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Mampu memahami seorang ya, memahami anggota kayak gitu. Bahkan orang lain ketika kita mengadakan kegiatan kayak gitu. Nah, pemimpin dengan empati membuat anggotanya merasa dihargai, bukan dimanfaatkan kayak gitu. Jadi, seorang pemimpin tuh harus menghargai orang lain, terutama anggota-anggotanya ya. Kalau ada apa namanya, kalau anggotanya izin kayak gitu, izin kegiatan, izin tidak menghadiri kegiatan, tapi eh, dia ini apa namanya, dia sudah ini sudah memberi keterangan kayak gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus ini, harus harus memahami anggotanya kayak gitu. Jangan sampai tidak memahami, nanti takutnya anggota tersebut merasa tidak dihargai. Akhirnya apa? Akhirnya keluar dari sebuah organisasi kayak gitu. Nah, ini di dunia perkuliahan tuh ini apa namanya sering terjadi, sering terjadi. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus apa harus menghargai dan tidak memanfaatkan kayak gitu. Nah, ini nilai-nilai emas seorang pemimpin kayak gitu yang tadi. Nah, nah, rendah hati kayak gitu. Terus rendah hati mau belajar dari siapapun, tidak merasa paling benar, tapi terus mencari kebenaran kayak gitu. Ini tadi lanjutan dari tadi, ini poin keempatnya kayak gitu. Harus rendah hati. Jadi seorang pemimpin itu harus lapang hatinya kayak gitu, lapang hatinya, terutama terhadap anggota, terus tutur katanya kayak gitu. Tutur kata kan seorang pemimpin kalau kata-katanya jelek kayak gitu, otomatis itu bakal viral sekarang mah. Sekarang kan dunia digital serba mudah diakses kayak gitu. Hmm. Terus yang terakhir tuh keteguhan. Nah, jadi seorang pemimpin tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan karena setiap tantangan adalah latihan menuju kedewasaan. Nah, benar ini. Eh, kita kalau menjabat dalam suatu organisasi itu tidak bentaran, tidak bentar, tidak sebulan, 2 bulan, tapi 1 tahun biasanya kayak gitu. Paling lama 1 tahun kayak gitu. Nah, ini nggak mudah. Biasanya kalau kita awal-awal itu semangat banget, semangat bikin proker kayak gitu, program kerja, bahkan bukan hanya satu, mungkin 10, bahkan 15 kayak gitu, bahkan lebih kayak gitu. Lagi sama semangatnya dari awal. Nah, bisa jadi di pertengahan mungkin ada kurang semangat dari apa dari seorang pemimpinnya, bahkan anggotanya jadi pengaruh kayak gitu. Kalau pemimpinnya kurang semangat dalam mengelola organisasi, otomatis anggotanya juga bisa jadi mengikuti kayak gitu. Jadi seorang pemimpin jangan kayak gitu. Kayak gitu. Apalagi kalau ada permasalahan, tidak mudah menyerah. Nah, harus menghadapi ya kesulitan. Ya, kayak gitu, Kak. Nah, ini adalah tantangan dalam kepemimpinan kayak gitu, tantangan dalam sebuah organisasi ya. Pertama tuh rencana tidak berjalan sesuai harapan kayak gitu. Kadang di sebuah organisasi bahkan yang saya ikuti waktu S1 kayak gitu, banyak sekali tantangannya gitu, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita membuat program kerja banyak kayak gitu. Terus banyak, terus bisa jadi anggarannya kecil, gak ada anggaran. Akhirnya apa? Akhirnya tidak terlaksana kayak gitu. Terus juga ada dari anggota kayak gitu. Dari anggota kan namanya sebuah organisasi pasti ada yang namanya seleksi alam kayak gitu. Sekarang banyak, terus akhirnya sedikit di akhir kayak gitu. Itu adalah sebuah apa rencana tidak berjalan sesuai harapan kayak gitu. Terus kebanyakan tuh program kerja yang jadi permasalahan gitu tidak sesuai dengan harapan. Apalagi mengenai apa namanya? eh, sekarang tuh lagi ada efisiensi anggaran kayak gitu. Tadinya eh, apa kampus ya kampus lagi kalau kita mengajukan proposal ada kegiatan pasti ACC kalau tahun-tahun lalu kayak gitu. Nah, sekarang kan lagi ada apa? Lagi ada ini anggaran selalu dipotong kayak gitu. Bisa jadi itu jadi sebuah permasalahan kan. Kita juga kalau mau kegiatannya lancar kayak gitu harus ada anggaran kayak gitu. Nah, nah ini jangan sampai ini jadi sebuah apa sebuah masalah besar kayak gitu. Ya, jadi harus ada solusi-solusi kayak gitu buat seorang pemimpin kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah
tantangannya tuh kritik datang dari orang yang tidak memahami perjuangan kayak gitu. Kadang ada aja ya orang yang merendahkan kita yang lagi berjuang kayak gitu, lagi semangat-semangatnya berorganisasi kayak gitu, lagi semangat-semangat berproses, pengen lebih baik, pengen upgrade diri kayak gitu. Tiba-tiba ada orang yang mengkritik kita tuh tidak paham atas apa yang kita capai gitu, atas kita perjuangkan kayak gitu. Dan ini wajar, wajar kakak. Jadi wajar kayak gitu. Ini adalah tantangan yang harus siap dalam artian mental kayak gitu. Jadi seorang pemimpin tuh kalau anti kritik tuh jangan anti kritik, kalau dikritik ya jadiin motivasi, jadiin masukan kayak gitu ya. Jadi ya, jangan terlalu dibebani, apalagi dipikirkan berpikir berhari bahkan berminggu kayak gitu, jangan kayak gitu. Terus yang terakhir tuh semangat mulai menurun karena lelah dan tekanan kayak gitu. Biasanya dalam organisasi yang tadi saya sampaikan memang semangat awal-awal, semangat semangat akhirnya pertengahan tuh mulai anjlok kayak gitu, anjlok. Anjlok tuh dalam artian gak lagi semangat semangat, mungkin ada tugas kuliah mungkin kayak gitu. Nah akhirnya gak semangat kayak gitu, jadi jangan sampai kayak gitu, jadi harus semangat dan konsisten kayak gitu. Nah, apalagi kalau ada tekanan-tekanan kayak gitu. Nah ini adalah apa namanya, quotes ya. Setiap badai melahirkan pelaut yang tangguh, setiap hujan melahirkan pemimpin yang kuat. Jadi ya, arti ini tuh kita di organisasi ya, dari sebuah organisasi semua orang tuh pemimpin kayak gitu, belajar jadi seorang pemimpin. Jadi setiap ada badai, mungkin badai di setiap perjalanannya ya, setiap badai di setiap perjalanannya jangan sampai itu jadi beban kayak buat kakak, apa jadi permasalahan buat kakak kayak gitu. Jadi itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau kita berproses kayak gitu dengan apa namanya, dengan sepenuh hati, dengan ingin belajar kayak gitu, jatuh lagi bangun lagi kayak gitu, ingin belajar kayak gitu, insya Allah nanti outputnya jadi apa? Melahirkan pemimpin yang kuat kayak gitu. Bahkan sekarang kakak kalau pengen tahu, kalau mau tahu orang-orang yang luar biasa ya, yang luar biasa, yang panutan kakak mungkin itu mengalami proses yang ini, yang lebih apa, yang mungkin yang tidak sesuai, apa yang mungkin yang menurut kita baik, terus menurut beliau kan prosesnya sangat panjang kayak gitu, sangat panjang sama melelahkan kayak gitu, dan akhirnya apa, bisa bisa melahirkan pemimpin yang kuat karena belajar dari kesalahan kayak gitu, bisa belajar dari kesalahan, terutama dari organisasi. Kalau ada apa organisasi apa namanya, buat belajar ya, sekarang kita belajar kayak gitu, terus kita apa namanya meluangkan waktu kita buat organisasi kayak gitu, terus insya Allah nanti bakal pelajaran atau pengetahuan yang yang diberikan selama berorganisasi insya Allah nanti bakal pakai setelah kita lulus dari sana. Memang sih 1-2 tahun tidak kerasa, biasanya kerasanya tuh pas 4 tahun kayak gitu, bahkan pas kakak lulus dari kuliah itu kerasa itu dampak berorganisasi kayak gitu. Nah ini nanti bakal menjadikan melahirkan pemimpin yang kuat kayak gitu, kuat dalam artian pengetahuan mental kayak gitu, kalau ada permasalahan juga kuat. Nah ini organisasi tempat terbaik untuk belajar. Nah bener, saya dulu orangnya tuh pendiam, pendiam, bahkan sangat apa namanya tuh gak suka berorganisasi ketika SD SMP kayak gitu, gak suka berorganisasi kayak gitu. Tapi setelah masuk gitu, setelah masuk terjun dalam organisasi, oh ternyata senang kayak gitu, enak. Bahkan organisasi adalah rumah kedua saya kayak gitu. Setelah rumah pertama kayak gitu yang ditempati kayak gini adalah rumah kedua. Apa-apa di kalau beres kuliah biasanya main ke ini, ke apa namanya, ke SC atau ke sanggar kayak gitu. Nah, nah ini apa namanya tempat terbaik untuk belajar kayak gitu. Yang pertama kan menetapkan visi dan misi yang jelas kayak gitu. Jadi sebuah organisasi harus menetapkan visi dan misinya apa. Kalau tanpa visi dan misi itu berjalan, hanya berjalan saja, berjalan terus tanpa arah kayak gitu karena nggak ada visi misinya. Jadi harus jelas visi misinya dari awal apa, dari awal visi misi harus kayak gini dan harus konsisten sampai akhir kayak gitu.
Terus yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka kayak gitu. Jadi seorang pemimpin kayak gitu atau seorang anggota juga harus membangun komunikasi yang terbuka. Jangan sampai komunikasi hanya segelintir orang-orang tertentu saja. Jadi harus terbuka ke siapa saja kayak gitu. Terus membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya. Nah, jadi maaf, ini adalah seorang pemimpin ya. Jadi harus membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya. Jadi kalau kita jadi seorang pemimpin itu harus membuka apa? Harus membagi tugas sesuai kemampuan. Jangan sampai kemampuannya eh, tidak apa? Bukan tidak bisa kan? Tidak sesuai. Kita kasih job desk yang berat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berjalan kayak gitu. Nah, ya. Tapi kalau dalam organisasi baru boleh kayak gitu. Boleh kenapa? Karena saling-saling belajar kayak yang belajar. Kita bisa kita ajarkan apa? Kita bisa ajarkan yang tidak bisa kayak gitu, ajarkan ke orang yang tidak bisa kayak gitu. Jadi sama-sama belajar kayak gitu, terus menerapkan kepemimpinan yang bijak dan adil kayak gitu, terus menumbuhkan semangat kerja sama tim, terus mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien, itu terus mengadakan evaluasi rutin kayak gitu. Jadi seorang apa pemimpin kalau pengen organisasinya bagus kayak gitu, terus terarah, jadi harus ada evaluasi kayak gitu. Kalau tanpa evaluasi tuh mungkin kesalahan-kesalahan yang baru bisa jadi terulang kembali sampai terus-menerus kayak gitu karena tidak ada evaluasi, terutama dari SDM-nya, terus dari semangat anggotanya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi kayak gitu. Ya, ini sangat penting banget kakak. Jadi kita harus memberikan memberikan reward ya, reward kepada anggota yang aktif bahkan berprestasi kayak gitu. Ya banyak kan anggota anggota yang berprestasi yang ikut lomba-lomba di luar kayak gitu. Kita abadikan kayak gitu. Abadikan dengan cara apa? Dengan cara membuat desain yang harus dipublish ya di Instagram kayak gitu. Itu salah satu apa namanya? Memberikan penghargaan kayak gitu buat seorang yang berprestasi sama anggota kayak gitu. Ini buat semangat kayak semangat bahkan bahwa dia ternyata dihargai kayak gitu dalam suatu organisasi. Terus yang ke sembilan, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Jadi kayak gini kakak, kalau organisasi pengen apa, pengen bagus kayak gitu, pengen bagus, jadi kita harus harus menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Jadi kayak gitu. Jangan sampai eh, hanya sekedar masuk dalam organisasi, keluar akhirnya tidak ada tidak ada tujuan tertentu kayak gitu. Jadi kita harus membangun organisasi supaya lebih 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 maju kayak gitu. Bahkan kalau kita udah habis kepengurusan tersebut, bisa 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 di apa bisa jadiin motivasi buat pengurus berikutnya. Oh ternyata apa namanya, tahun kemarin lebih bagus banget, jangan sampai tahun sekarang anjlok kayak gitu, tidak bagus kayak gitu. Bentar, ini. Nah, ini adalah peran anggota ya, pilar kekuatan berorganisasi kayak gitu. Dalam setiap organisasi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa pemimpinnya, tetapi juga oleh semangat, dedikasi, dan kebersamaan setiap anggotanya. Anggota ibarat fondasi yang menopang bangunan besar bernama organisasi. Tanpa fondasi yang kuat, sehebat apapun pemimpinnya, bangunan itu tidak akan berdiri kokoh kayak gitu. Jadi benar, organisasi sama pemimpin itu harus erat banget, harus erat kayak gitu. Fondasinya harus erat agar tidak runtuh. Bagi tidak runtuh bisa jadi di tengah jalan, kalau anggotanya nggak sejalan sama pemimpinnya, itu bisa jadi itu organisasinya tidak bakal maju, bahkan bisa jadi runtuh, tidak ada kepengurusan berikutnya kayak gitu. Ini sering apa namanya, salah satu permasalahan kayak gitu. Jadi peran anggota tuh sangat apa sangat di apa sangat di sangat diarah apa bukan diarahkan, sangat 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 diandalkan kayak gitu. Jadi semua anggota sangat diandalkan kayak gitu. Jangan sampai yang berjalan hanya seorang pemimpin saja kayak gitu. Jadi semuanya harus eh, berjalan satu sama lain.
Nah, dalam sebuah organisasi ya, organisasi. Nah, setiap pengalaman dalam organisasi adalah investasi masa depan, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menyusun rencana dan uh, memimpin kegiatan akan menjadi bekal penting saat kita terjun ke masyarakat. Nah, benar kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak belajar, belajar organisasi ya, pengen bisa public speaking misalnya tuh, terus pengen bisa desain kayak gitu, terus pengen bisa memanage waktu kayak gitu. Ini organisasi adalah apa namanya, hal hal yang utama kayak gitu dalam sebuah uh, mengasah skill kayak gitu. Kalau kakak-kakak di dalam perkuliahan eh, hanya mendapatkan teori saja kayak gitu, teori teori public speaking, mungkin ada mata kuliah public speaking kayak gitu. Apalagi pendidikan eh, agama Islam kan, ini nanti outputnya kan rata-rata bakal jadi guru kayak gitu kan. Guru tuh harus bisa public speaking kayak gitu. Nah, ini organisasi tuh kuncinya kayak gitu, kuncinya. Jadi kakak-kakak bisa bicara di depan umum, memberanikan diri kayak gitu. Biasanya skillnya tuh diasah dalam organisasi kayak gitu. Dan nantinya ketika kakak udah beres berorganisasi itu bakal apa namanya, bakal bisa kayak gitu, bisa jadi tidak khawatir kayak gitu. Nah, ini benar, organisasi sangat ini sangat berpengaruh ya, terutama dalam hidup saya kayak gitu. Dulu juga saya pribadi sangat malu berbicara di depan umum kayak gitu, malu, terus juga eh, bicara terbata-bata kayak gitu ya. Setelah ikut organisasi dampaknya bagus banget kayak gitu, luar biasa buat pribadi, mungkin nanti juga buat kakak-kakak yang sekarang lagi berjuang juga, itu nantinya bakal ini bakal bakal berdampak positif kayak gitu. Mm, kayak gitu. Mungkin itu saja. Nanti kita bakal sharing-sharing ya, itu se apa segelintir materi ya, materi mungkin nanti bakal kita sharing-sharing lebih dalam lagi. Terus kalau ada yang ditanyakan silahkan kayak gitu. Dan kita terbuka kayak gitu, saling belajar satu sama lain. Mungkin itu aja, eh, moderator. Ya, terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki diskusi lah atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Tabe Kak, begini bisa minta sedikit tips bagaimana cara meminta izin kepada kakak atau orang tua yang melarang kita ikut berorganisasi. Karena pengalaman kakak saya, Kak, eh, dia memberikan pilihan eh, mana yang kamu pilih, organisasi atau kuliah, begitu. Jadi bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada kakak biar bisa diizinkan berorganisasi, gitu. Oke, oke baik ya. Ini biasanya ini banyak juga ya, banyak orang juga yang mengalami eh, apa tantangan tersebut kayak gitu. Terutama buat orang-orang yang tadinya tidak ikut organisasi selama pendidikan di SMP atau SMA kayak gitu. Terus tiba-tiba kuliah ikut organisasi kayak gitu. Akhirnya bisa jadi permasalahan, terutama buat apa orang tua yang tadinya
buat belajar, fokus belajar kayak gitu, mengejar prestasi, mungkin IPK harus 4 mungkin ya, kayak gitu sama orang tua. Tapi karena ikut organisasi jadi nilainya jadi ini, jadi tidak sesuai kayak gitu yang ditargetkan. Dan itu biasanya biasa aja. Nah, biasanya tipsnya kayak gini kakak, eh, komunikasi kayak gitu, komunikasi. Jadi komunikasi kita harus bagus ke orang tua, kayak gitu, ke orang tua. Jangan sampai jelek kayak gitu. Biasanya kan anak rantau kayak gitu, anak rantau eh, nanya kan orang tua lagi apa sekarang kayak gitu, lagi organisasi padahal statusnya lagi kuliah, lagi ada kuliah kayak gitu. Jadi yang terpenting kita harus bisa memanage waktu kayak gitu, waktu mana itu buat kuliah, mana itu buat apa namanya, buat organisasi kayak gitu. Kadang orang tua tuh kenapa tidak mengizinkan anaknya buat organisasi, karena apa namanya, kuliah sama organisasi mementingkan organisasi kayak gitu ketimbang kuliah. Jadi itu salah satu permasalahan. Bahkan mungkin kalau setiap Sabtu Minggu kan sering ada organisasi, mungkin dia jarang pulang atau jarang mengabarkan orang tua. Biasanya itu jadi tantangan terberat, apalagi orang tua kan berpikir eh, apa namanya, berpikir negatif kepada anaknya kayak gitu. Jadi jangan jangan sampai kayak gitu, jangan sampai komunikasi kita jelek kayak gitu. Yang penting mah kalau mau diizinkan sama orang tua buat ikut organisasi, komunikasinya harus baik kayak gitu, harus baik, harus membuat timeline kayak gitu. Kamu harus kakak harus ngasih tahu hari ini apa namanya, minggu ini ada kegiatan ini, kasih tahu ke orang tua. Nanti orang tua bakal ngerti, oh ternyata anak saya lagi berkegiatan tanggal segini kayak gitu. Jangan sampai kakak-kakak nggak bilang ke orang tua padahal hari itu ada kegiatan, kakak nggak bilang kayak gitu. Bisa jadi kakak apa, orang tua nelpon nggak dibales. Nah itu jadi sebuah permasalahan, akhirnya apa, terus anaknya bilang ini lagi organisasi, tiba-tiba kan orang tua belum tahu kayak gitu. Akhirnya apa, akhirnya bisa jadi nggak diizinin sama orang tua kayak gitu. Dan ini permasalahan kayak gitu bukan bukan apa, sedikit sedikit kayak gitu, tapi banyak kayak gitu, terutama buat anggota kayak gitu. Jadi intinya harus komunikasinya harus instan sama orang tua kayak gitu, harus izin kayak gitu. Kalau orang tua tidak mengizinkan mengikuti organisasi kayak gitu, ya apa namanya, kita harus komunikasinya harus bagus kayak gitu ke orang tua, harus ngejelasin kayak gitu bahwasanya ini organisasi bagus buat kita, terutama buat mengasah skill kayak gitu, skill public speaking kayak gitu, skill leadershipnya kayak gitu. Nanti juga orang tua bakal paham kayak gitu. Nah, ini bagus sih pertanyaannya kayak gitu. Ini apa permasalahan mungkin yang dirasakan bukan hanya kakak saja, mungkin kakak yang lain juga merasakan kayak gitu. Ya intinya jangan sampai eh, tadinya organisasi gak ada kegiatan dalam sebuah organisasi, kakak tiba-tiba bilang ke orang tua, oh ini ada acara organisasi padahal tidak ada kayak gitu. Nah ini tidak boleh, nantinya bisa mengakibatkan kakak nggak diizinkan kembali kayak gitu, karena apa, berbohong kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Amalia. Iya, makasih Kak atas jawabannya. Selanjut, oh baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Al-Faqih untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Begini Kak, tentang pemimpin. Eh, Menurut Kakak, pemimpin yang ideal itu seperti apa dan apa sih yang harus dikorbankan oleh seorang pemimpin? Dan yang kedua tentang organisasi. Di organisasi itu biasanya cuma sebatas eh, di area kampus, maksudnya pelaksananya di bagian kampus. Nah, bagaimana organisasi ini betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita? Bagaimana peran dari kita dalam berorganisasi ini betul-betul bisa berdampak baik dalam kehidupan kita? Eh, Mungkin cukup. Oke, gimana ini, langsung dijawab moderator?
Iya Kak, langsung dijawab. Oke. Seorang pemimpin yang ideal ya, yang ideal kayak gitu. Jadi seorang pemimpin itu kalau menurut pandangan saya pribadi kayak gitu. Jadi eh, saya katakan ya kayak gitu. Pemimpin itu salah, salah ada yang salah juga. Salah tuh namanya seorang pemimpin harus belajar gitu. Belajar dari kesalahan tuh ada juga kayak gitu. Enggak semua pemimpin tuh apa namanya harus eh, serba bisa, terus harus serba perfect kayak gitu, perfect serba bagus kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi seorang pemimpin namanya juga manusia kan, manusia tuh ada kekurangannya, ada kelebihannya kayak gitu. Nah, jadi apa idealnya tuh biasanya pemimpin tuh harus ini Kak, harus visioner kayak gitu, mampu melihat apa namanya pandangan jauh ke depan, peluang-peluang dalam mengelola organisasi kayak gitu. Jadi kalau ada sebuah organisasi yang kakak terjuni, jadi visi misinya itu harus jelas kayak gitu. Visi misinya harus jelas, program kerjanya harus jelas. Agar apa? Agar ada tujuan tertentu kayak gitu. Jangan sampai seorang pemimpin hanya sekedar memimpin saja tanpa ada tujuan tertentu. Nah, biasanya orang tersebut kalau pemimpin apa kalau jelas tujuannya kayak gitu, itu bakal ini apa namanya bakal nanti kena apa dampaknya bagus buat siapa? Buat organisasi maupun buat anggota kayak gitu. Nah, terus kedua rendah hati biasanya itu rendah hati. Seorang pemimpin harus rendah hati kayak gitu, rendah hati dan mau mendengarkan seorang anggotanya kayak gitu. Jadi kalau ada anggota yang ini yang ngasih solusi kayak gitu harus ini harus didengarkan kayak gitu didengarkan jangan sampai hanya hanya apa namanya mendengarkan suaranya saja tanpa mendengarkan suara-suara orang lain kayak gitu dan ini ada loh pemimpin yang kayak gitu tidak mendengarkan anggotanya kayak gitu dan ini tidak ideal menurut saya jadi seorang pemimpin harus demokrasi kayak gitu harus menerima aspirasi dari orang-orang lain dari terutama dari anggota kayak gitu menerima kayak gitu jangan sampai menutup telinga kayak gitu hanya menerima pendapat diri sendiri kayak gitu tanpa mendengar pendapat orang lain terus selanjutnya adil kayak gitu adil ke siapapun adil dan bijaksana ke siapapun kayak gitu maupun anggotanya harus adil kayak gitu terus kalau kakak seorang pemimpin ada bidang-bidang tertentu harus semua adil ke bidang-bidang yang lain jangan sampai meninggikan bidang tersebut kayak gitu dan ini tidak adil kalau jadi seorang pemimpin jadi seorang pemimpin harus adil kepada siapapun kayak gitu. Terus melayani bukan dilayani seorang pemimpin tuh harus melayani kayak gitu melayani anggotanya bukan dilayani kayak gitu. Hah? Ada juga seorang pemimpin pengen banget dilayani sama anggotanya jadi ya kalau bisa seorang pemimpin juga harus melayani anggotanya kayak gitu. Ya, kalau anggotanya ada kesulitan, pemimpin harus hadir kayak gitu. Hadir di sisinya kayak gitu. Kalau ada permasalahan dalam anggota kayak gitu, pemimpin harus hadir kayak gitu. Terus selanjutnya mampu menguatkan tim kayak gitu, terutama menguatkan anggota. Kalau ada anggota yang ada masalah kayak gitu, terus ada yang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa tuh. Kalau ada program kerja, terus anggota tersebut nggak bisa, ini gimana caranya nggak ada solusi. Pemimpin harus hadir kayak gitu, harus harus hadir, harus memberikan apa namanya solusi kayak gitu, memberikan pelajaran. Pelajaran tuh kalau nggak bisa kita ajarkan kayak gitu. Nah itu udah seorang pemimpin gitu tegas eh, eh, tapi berkarisma kayak gitu. Nah, jarang loh seorang pemimpin itu berkarisma. Jadi seorang pemimpin yang ideal ya minimal harus ada brandingnya kayak gitu, branding kayak gitu, branding minimal mungkin dari eh, nada dari apa dari ciri khas kepemimpinannya kayak gitu. Branding mungkin dari selalu tepat waktu. Kalau ada kegiatan beliau selalu on time kayak gitu, on time kayak gitu sehingga eh, jadi branding bagus buat anggotanya kayak gitu ternyata pemimpinnya bagus kayak gitu dan jadi role model buat anggota-anggotanya wah saya mah nanti kalau saya jadi pemimpin pengen kayak orang ini kayak gitu jadi harus harus kayak gitu jadi role model kayak gitu nah itu pemimpin yang kalau menurut saya yang apa namanya yang ideal nah kayak gitu terus satu lagi apa tadi Bagaimana membuat organisasi ini betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita? bagaimana
organisasi. Jadi kita harus bisa memaknai organisasi itu ada rumah kedua kita, rumah kedua kita buat belajar kayak gitu. Kalau kita belajar di sebuah organisasi itu, wah kita belajar di sana, kita sharing-sharing, kita diskusi, terus kalau ada permasalahan kayak gitu kita, kalau ada program kerja kita bareng-bareng itu bisa manfaatnya tuh bukan hanya sekarang saja, bisa jadi manfaatnya nanti juga bakal bermanfaat kayak gitu, terutama di luar kayak gitu, di luar kayak gitu. Dan ingat ya, organisasi itu bukan hanya di kampus saja, di luar juga bisa kayak gitu. Nah, jadi ya saya apa namanya, organisasi yang saya ikuti ketika kuliah kayak gitu, itu semuanya bermanfaat gimana kitanya saja kayak gitu, gimana kitanya saja. Kalau kita mau berproses kayak gitu dalam satu organisasi kayak gitu, pengen belajar, insya Allah ada manfaatnya kayak gitu. Kecuali kalau kita hanya sekedar nama saja, mencantumkan nama buat ikut organisasi tersebut kayak gitu, terus tidak ada apanya, tidak ada mungkin manfaatnya sedikit kayak gitu, ada manfaat tapi sedikit kayak gitu, ketimbang orang-orang yang sepenuh hati ya mau meluangkan eh, buat organisasi kayak gitu. Terutama sekarang kan organisasi yang baru baru jalan 2 tahun itu luar biasa loh kakak. Kalau apa namanya perintis tuh emang susah kalau jadi perintis kayak gitu. Kecuali kalau pewaris ya. Kalau pewaris lebih mudah, apalagi kalau udah 10 tahun mungkin organisasi udah 10 tahun mungkin udah bagus kayak gitu. Kalau dari kakak-kakak yang jadi perintis kayak gitu itu luar biasa perjalanannya, nggak mudah kayak gitu. Dan ini yang ikut organisasi ini yang orang-orang di sini ya yang sebagai anggota itu luar biasa, bisa apa namanya, bisa meluangkan waktunya buat organisasi, bahkan buat jurusannya kayak gitu, buat jurusannya kalau ada apa-apa kan yang bagus yang jurusan kayak gitu ya, jurusan kayak gitu. Nah ini luar biasa, tidak semua orang berani loh, berani buat apa meluangkan waktunya buat organisasi baru kayak gitu. Biasanya orang-orang tuh pengen masuk organisasi tuh pengen yang udah terkenal kayak gitu, udah branding kayak gitu. Nah ini luar biasa kayak gitu, bisa bisa apa pengen belajar, apa pengen belajar, pengen memajukan jurusan juga kayak gitu biasanya kayak gitu. Dan ini luar biasa, nanti manfaatnya juga bakal kerasa kayak gitu. Apalagi kalau perintis tuh bakal terasa dari bawah banget kayak gitu, bawah banget proses kayak gitu, berat prosesnya kayak gitu ketimbang yang organisasi yang udah berdiri lama kayak gitu. Dan ini tantangannya berat juga tapi manfaatnya lebih besar kayak gitu, besar banget manfaatnya kayak gitu, terutama buat jurusan juga, terus buat diri sendiri juga kayak gitu kak. Ya, bagaimana saudara Paki? Apakah sudah kena jawabannya? Sudah jelas. Kasih Kak. Oke. Oke. Kak, ini masih ada beberapa pengalaman. Bagaimana kakak menanggapi jika ada seseorang yang ingin bergabung di organisasi, tetapi kendalanya? Pertama, dia ini anak bungsu kan, misalnya. Terus dia di rumah itu sibuk karena kakaknya sudah kuliah, ada yang kerja, jadi dia yang di rumah menghandle pekerjaan rumah, toh. Jadi bagaimana caranya teman saya ini bisa memanage memanage waktunya dengan baik biar bisa tetap bergabung di organisasi. Oke, Oh, itu Kak. iya iya. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus bagus banget kayak gitu. Ini biasanya permasalahan kayak gitu banyak banget di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang bergabung ya, sedang berkegiatan kayak gitu lah. Lagi enak-enaknya berkegiatan, lagi senang-senangnya berkegiatan, tiba-tiba ada aja kegiatan apa namanya di rumah kayak gitu, ya yang mengharuskan kita pulang, terus kita padahal kita lagi senang berorganisasi kayak gitu. Biasanya itu apa namanya hal yang wajar kayak gitu. Makanya tadi saya bilang harus bisa memanage waktu. Terus kalau kita mau apa namanya? Kalau kita mau apa mau mengadakan kegiatan program kerja,
ya harus di waktu-waktu libur kayak gitu, waktu libur maupun Sabtu kan, Minggu. Kadang kan kalau Sabtu kadang Minggu kan itu hari-hari libur yang sekiranya orang lain tidak ada perkuliahan kayak gitu. Bisa bisa mengadain di hari tersebut kayak gitu. Dan juga bisa mengelola apa namanya? Memberikan keputusan dari awal kayak gitu. Kalau kita mau mengadain kegiatan kan harus ada timeline kan. Timeline itu tuh nggak seminggu, kadang itu timelinenya tuh jauh-jauh bulan kayak gitu. Jadi udah tahu bulan-bulannya kayak gitu. Nah, caranya bisa memanage waktu bahwasanya ah saya tanggal 10 ada kegiatan nih, ada kegiatan. Gimana caranya saya harus hadir ke sana, harus hadir. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan di luar sana, atau ada kegiatan di luar sana, kita bisa ini dulu, bisa apa? Bisa memprioritaskan kegiatan di sini. Karena kan ini timelinenya udah dari jauh-jauh hari kayak gitu. Kayak gitu. Terus juga pasti orang lain apa orang tua atau eh, bisa mengerti mengerti kayak gitu asalkan kita bisa memanage waktu kayak gitu waktunya kayak gitu. Nah makanya kenapa kalau kita mau mengadakan kegiatan tuh jangan dadakan, misal dadakan tuh hari ini nggak ada kegiatan, kita agendain kegiatan kegiatan bahwasanya kan setiap orang juga ada jadwalnya masing-masing kayak gitu, akhirnya apa, akhirnya sedikit yang hadir kayak gitu. Makanya kalau kita mau mengadakan kegiatan terus anggotanya banyak, kita harus membuat timeline dari jauh-jauh hari kayak gitu, jauh-jauh hari agar apa, agar orang-orang yang tadinya tadinya tidak bisa hadir jadi bisa hadir, bisa meluangkan waktunya kayak gitu, apalagi yang kerja, mungkin kakak ada yang kerja kayak gitu bisa meluangkan waktu karena udah tahu timelinenya, tanggalnya, jamnya kayak gitu ya. Kayak gitu biasanya itu bisa diprioritaskan kayak gitu walaupun kakak sedang sibuk kayak gitu. Terus adapun kalau kakak tidak bisa banget kayak gitu, tidak bisa banget buat ikut kegiatan tersebut kayak gitu, ya itu namanya dalam dalam seorang anggota atau pemimpin itu konsekuensi kayak gitu. Jadi kakak bisa pilih salah satunya kayak gitu. Kalau mau dua-duanya boleh, kalau bisa ini bisa apa ke manage dua-duanya, biasanya tuh bakal ekstra banget kayak gitu ya. Ya minimal harus bisa memanage kayak gitu waktunya dengan baik dan benar kayak gitu. Dan ini biasanya permasalahan kayak gitu banyak kakak, yang kayak gitu tuh bukan, ya ada aja kayak gitu yang kayak gitu. Yang penting mah komunikasi kayak gitu, komunikasinya bagus buat apa, nanti izin ke pimpinan pemimpin atau buat izin ke anggotanya nanti juga bisa memaklumi kayak gitu kalau sekiranya kegiatan tersebut sangat urgent, nggak bisa ditinggalin ya. Padahal di sini ada kegiatan organisasi kayak gitu. Yang penting komunikasi kayak gitu. Nanti juga bisa paham kayak gitu. Asalkan kakak di posisi kakak tidak ini, tidak sangat penting. Maksud tidak sangat penting. Misalkan kakak jadi MC dalam suatu organisasi, dalam acara. Terus kakak izin ada kegiatan, itu kan nggak bisa dihandle sama orang lain kayak gitu. Ya, minimal harus ada yang menghandle kayak gitu kalau kita mau izin kegiatan atau ada kegiatan yang lain yang tidak bisa diwakili kayak gitu. Itu Kak. Iya, makasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya Kak, seumpama eh, kita dari SMP, SMA, kita kan dilarang ikut organisasi kan. Nah, otomatis pada saat kita berkuliah, kita sudah tidak mood berorganisasi Ya. karena sudah dilarang dari SMP dengan SMA. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kita menumbuhkan minat berorganisasi yang telah hilang itu? Ya. Oh iya, cara menumbuhkan. Iya. Biasanya kayak gitu. Ada juga orang yang eh, dia aktif berorganisasi ketika SMP, lagi semangat-semangatnya, bahkan jadi ketua OSIS mungkin ya. Jadi ketua pramuka, bahkan dari ketua eskul kayak gitu SMP. Terus SMA lebih semangat lagi kayak gitu, semangat berorganisasi, semangat dia aktif aktif di luar, dalam ketika SMP. Terus ketika SMA. Terus ketika lanjut S1, tiba-tiba apa namanya dia gak mau ikut organisasi karena tidak ada semangat, udah capek duluan karena udah berkorban ketika SMA kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ini ini gimana caranya tadi supaya apa namanya bisa suka organisasi kayak gitu padahal kita belum belum belajar organisasi ketika SMP SMA kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita mau terjun terjun ya dalam satu organisasi, kita harus riset dulu,
riset dampaknya apa kayak gitu. Terus ada hal-hal yang berdampak ke ketika kita masuk organisasi kayak gitu. Nah, makanya di awal tuh harus ini dulu, harus survei dulu kayak gitu. Makanya kalau kita mau apa namanya mau sukses kayak gitu, mau ilmunya mau bermanfaat dalam suatu organisasi, kita harus memulai itu apa namanya memulai dengan matang kayak gitu ya, dan mengakhiri juga dengan bagus, jangan sampai di setengah-setengah kayak gitu. Nah, makanya gimana sih caranya? Pertama, kakak tuh harus ini, harus suka dulu organisasinya kayak gitu. Kakak kalau mau ikut organisasi misalnya dari badminton kayak gitu, jadi harus suka dulu. Pertama harus cinta dulu sama organisasinya kayak gitu. Kalau kakak udah cinta, udah sayang kayak gitu, ya gak bakal dilepas kayak gitu. Gak bakal dilepas karena kita udah ini, udah terikat gitu. Kecuali orang yang pengen aja, pengen di awal kayak gitu, pengen di awal, akhirnya apa? Akhirnya di tengah jalan bisa jadi berhenti kayak gitu. Dan ada juga yang kayak gitu. Jadi intinya harus ini dulu, harus suka dulu dalam organisasinya kayak gitu. Harus suka, terutama biasanya kalau pengen lebih suka lagi harus ada teman, teman, teman kelas kayak gitu ya, maupun teman pondok, bareng-bareng kayak gitu ikut organisasi. Nah, itu biasanya lebih enak lagi kayak gitu karena ada teman dari awal kayak teman kenalan kita kayak gitu yang masuk organisasi kayak gitu. Nah, dan juga ada juga kan kenal teman baru juga yang sekiranya satu ini satu frekuensi juga kayak gitu. Apa-apa bareng. Jadi, nah makanya kenapa sebuah organisasi itu harus hangat. Hangat dalam artian tuh harus apa namanya? Seorang pemimpin harus cinta banget sama apa sama organisasinya agar organisasi itu jadi rumah kedua kayak gitu. Kalau ada apa-apa pulang kuliah bisa main ke organisasi. Terus kalau ada luang hari Minggu bisa main kayak gitu sama teman-teman. Nah, dari sana itu bakal muncul lah rasa apa namanya? Rasa ingin ingin hadir terus dalam organisasi tersebut kayak gitu. Nah, itu poinnya harus ini dulu, harus suka dulu dalam organisasi. Kalau kita nggak suka gak bakal ini susah ikutnya juga kayak gitu. Apalagi bukan zona kita ya. Apalagi bukan zona kita, ini bukan zona saya, ini bukan saya banget kayak gitu. Nah, ini bisa 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 jadi di awal saja, di awal sudah mengikuti, terus pas ini pas pertengahan lah, ini mah bukan zona saya, ini mah bukan saya banget, akhirnya bisa jadi mengundurkan diri kayak gitu. Nah, ini jangan. Jadi kakak-kakak kalau bisa mah kalau kita memulai sesuatu tuh harus mengakhiri juga, harus membuat ending yang bagus kayak gitu, jangan sampai setengah-setengah kayak gitu. Kita ikut organisasi cuman cuman di awal aja, minggu pertama minggu kedua terus seterusnya tidak ada. Jadi jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa kita bisa mengawali dan mengakhiri kayak gitu dengan baik kayak gitu. Oh iya Kak, makasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Kak. Ini yang paling sering terjadi di organisasi. Bagaimana cara kita membuat anggota itu aktif, Kak? Karena banyak sekali tuh anggota yang kayak numpang nama saja. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemimpin agar anggota ini bisa aktif semua, Kak? Ya, walaupun itu adalah penyakitnya organisasi. Iya. Iya, Kak. Iya, makasih. Oh iya. Iya, ini emang ini dalam sebuah organisasi tuh yang kayak apa namanya? Masalah kayak gitu banyak banget kayak gitu. Masalahnya banyak kayak gitu yang kayak gini tuh. Nah, gimana sih caranya supaya orang-orang tuh aktif kayak gitu? Yang pertama tuh, poin pertama tuh buat rasa nyaman. Rasa nyaman dari siapanya? Dari anggotanya, dari seorang pemimpinnya kayak gitu, bahkan pengurusnya. Jadi rasa nyaman buat anggotanya. Kalau ada apa-apa, seorang pemimpin harus perhatian kepada anggotanya, bahkan seniornya juga harus memberikan perhatian. Kalau ada apa-apa sering nanya, kamu dari mana kayak gitu. Terus eh, habis ini ke sini ya kumpul ya kita bareng-bareng kayak gitu. Terus juga harus memperhatikan kamu pulang sama siapa kayak gitu. Pulang sama saya, bareng sama saya aja, saya ada kendaraan kayak gitu. Nah, itu seolah-olah orang tersebut tuh bisa dihargai, dihargai, jadi senang kayak gitu. Terus kedua, bikin eh, program kerja yang jelas kayak gitu. Yang jelas tuh yang apa? Yang apa namanya? Yang tidak apa namanya? Tidak membebani anggotanya kayak gitu. Nanti ada program kerja, anggarannya sedikit, tapi pengen bagus banget kayak gitu.
Terus anggotanya bingung kan, ini dana dari mana kita kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kan bingung. Aduh, gimana ini kok gak bisa kita gak bisa membuat kegiatan yang lebih bagus kayak gitu. Apalagi kita uangnya sedikit kayak gitu, nggak ada anggaran kayak gitu. Kan bingung kayak gitu. Jadi harus harus inilah harus kalau buat apa program kerja harus harus jelas harus tahu makanya harus dianalisis SWOT kayak gitu dianalisis semuanya kayak gitu peluang terus peluang besarnya kayak gitu terus ancamannya kayak gimana kayak gitu ya, harus ini harus tahu juga kayak gitu harus jelas kayak gitu terus kalau mengadakan rapat kayak gitu rapat juga harus jelas jamnya dari jam berapa pulangnya jam berapa jangan sampai kita rapat pengurus misalnya jam berapa ya jam 5 ya sorry bukan jam 5 jam 2 lah jam 2 pagi gitu kita rapat jam 2 pagi kita ketemuan di sini terus orang-orangnya datangnya jam 3 sedangkan ada beberapa orang yang dari jam 2 tuh udah ready kayak gitu nah akhirnya apa orang yang nunggu tuh jadi nggak semangat oh ternyata kayak gini ya udahlah lain kali mah kalau kita kumpul nanti aja ya kumpulnya misalkan jam 2 kita harus hadir kita kumpulnya jam 3 ngaret akhirnya ini jadi kebiasaan kayak gitu dan kebiasaan itu nggak bagus kayak gitu ya apalagi seorang pemimpin kayak gitu ya pemimpin atau pengurus inti kayak gitu ofisio atau kayak gitu ya ya minimal itu kalau kita mau ngadain rapat harus jelas jamnya waktunya harinya kepulangannya kayak gitu jangan sampai nggak jelas sampai larut malam bang sampai jam 12 malam kayak gitu jam 1 malam kayak gitu karena nggak jelas apalagi nggak terarah kayak gitu tapi kalau kalau jamnya malam juga ya gak apa-apa kalau terarah kayak gitu terus apa gak apa-apa juga kalau menjamin kayak gitu menjamin anggotanya kayak gitu pulang dengan selamat kayak gitu nah itu sebenarnya tuh ya yang paling krusial tuh ini program kerja yang gak jelas terus kalau kita rapat juga yang gak jelas kayak gitu jadi biasanya tuh berdampak ke anggota jadi malas kayak gitu dan akhirnya nggak semangat buat ikut organisasi kayak gitu terus juga apa namanya tuh eh, harus membuat rasa nyaman ya rasa nyaman dari apa semua eh, orang yang dalam dalam suatu organisasi tersebut kayak gitu rasa nyaman kayak gitu kalau ada rasa nyaman enak kayak gitu bisa kalau apa-apa bisa bisa kalau misalnya organisasi memanggil bisa hadir kayak gitu. Heeh. Terus juga komunikasi intinya komunikasi kayak gini paling paling penting itu komunikasi. Mau di grup kayak gitu harus komunikasi setiap hari atau komunikasi langsung kayak gitu sapa kayak gitu jangan sampai sesama anggota kita circle kayak gitu jangan jangan di circle kayak gitu jadi semua anggota harus sama ini tugasnya seorang pemimpin harus menyatukan dari semua circle kayak gitu harus menyatukan agar apa agar tujuan yang mau ditentukan bisa tercapai kayak gitu ya jangan sampai tidak tercapai kayak gitu. Jadi semua harus berkolaborasi satu sama lain jangan sampai yang jalan cuma satu orang dua orang jadi semuanya beriringan bareng-bareng jalan bareng-bareng capek bareng-bareng kayak gitu ya jangan ada yang capek sendirian maksud capek sendirian tuh yang dikorbankan itu aja kayak gitu jangan jadi semuanya harus kebagian kayak gitu kebagian dalam artian tugasnya kebagian agar mereka yang bisa dihargai gitu bisa dihargai keberadaannya kayak gitu nah itu supaya apa menjadikan rasa nyaman dalam sebuah organisasi kayak gitu. Ya, makasih Kak atas jawabannya. Em, Teman-teman sekalian, itulah tadi sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Kak atas semua jawaban yang telah diberikan. Tentunya itu akan menjadi bekal untuk kami bagi para perintis di organisasi yang baru 2 tahun ini. Intinya kami merasa sangat mendapat pencerahan begitu. Sebelum kami mengakhiri, saya persilakan kepada Bapak Pak Darwis untuk menyampaikan sedikit kata-kata atau apalah itu.
Ya, baik, luar biasa ini materinya di luar dugaan saya ya. Semoga ini eh, sangat berdampak ya untuk adik-adik yang memang menjadi pengurus. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewa Yudi yang sudah meluangkan waktunya. Saya tahu ini beliau sibuk juga ini. Apalagi kalau tugas-tugas S2 itu ya banyak ya, tapi Alhamdulillah eh, Dewa Yudi meluangkan waktunya untuk membersamai kami di Stein Majene. Semoga diberikan umur panjang dan kesehatan, sukses S2-nya dan bisa jalan-jalan ke Majene ya. Ini adik-adik di sini menunggu juga nanti kalau Dewa Yudi ada kesempatan nanti ke Majene. Bisa, insya Allah Kak. Eh, ya, ada juga ini ucapan untuk pemateri. Pemateri hebat, hati yang tulus, ilmu yang diberikan, membawa kita maju. Terima kasih atas inspirasi dan ilmu. Semoga kita selalu sukses dan berkah. Amin ya Rabbal. Sekali lagi terima kasih Dewa Yudi untuk kesempatan kali ini. Semoga pertemuannya bukan hanya di sini saja ya. Semoga selanjutnya lagi kita bisa bersua kembali di tempat-tempat yang mungkin kondisi yang lebih ini ya. Artinya mungkin kalau bahasanya itu ya langsung ketemu Iya, tatap muka begitu. Nanti iya lebih lebih enak Kak kata tatap muka Kak. Ini ya, saya baru pertama kali kayaknya kalau hmm, lewat Zoom kayak gini. Biasanya tatap muka kayak gitu. ya. Insyaallah semoga ada ini ya. Kesempatan dan waktu luang lagi ya nanti Iya, diajak ke amin, Majene amin. berkunjung spesial untuk Wahyudi dan adik-adik nanti menunggu di sini untuk materi-materi yang bagus begitu artinya untuk pembekalan adik-adik di sini. Ya saya kira mungkin seperti itu. Alhamdulillah hari ini kegiatan berjalan lancar. Sebelumnya kepada moderator dan seluruh pengurus ini ya Smart PAI, saya lihat juga ini yang bergabung ada HMPS PAI. Tentunya tadi materi yang diberikan sangat bagus sekali ya menjadi bakal kalian nantinya untuk tetap bersemangat menjalankan organisasi. Ya, sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dek Wahyudi untuk kesempatannya. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih saya kembalikan ke moderator.